Nah, mungkin sebelum ke benefitnya, saya coba tanya dulu ya ke Kak Atika. Menurut Kak Atika sebagai trainer di ATB ya, nanti ATB itu sama dengan Amazing Teens Bootcamp ya Bunda. Itu gimana acara ATB itu? Gimana sih kesannya untuk Kak Atika? Oke. Untuk saya sendiri sebagai seorang trainer di Amazing Teens Bootcamp, saya merasakan dapat aura yang luar biasa positif dari para peserta. Ketika di awal mereka datang gitu ya, masih yang aduh nggak kenal nih sama teman-teman yang lain, apalagi mereka akan bersama selama 3 hari ke depan gitu ya. Tapi ketika acara dimulai, mereka mulai berkenalan, mereka mulai bersinggungan dengan materi-materi yang sudah kita persiapkan dengan fun tentunya. Itu tuh sangat dapat sekali energi positifnya dan keceriaan juga kegembiraannya. Itu keren banget. Dan itu yang akhirnya membuat kita para trainernya jadi lebih bersemangat lagi gitu. Betul, lebih bersemangat untuk mengadakan batch berikutnya. Betul gitu banget. ya. Itu dari Kak Atika. Kalau dari Bunda Novia nih, sebagai mungkin kalau dibandingin sama kita, beliau kan bisa menempatkan diri sebagai parent. Iya, gitu kan. betul. Nah, buat orang tua satu hal yang paling menarik ya kalau buat saya itu ketika melihat di para peserta yang ada di ATB kemarin. Ketika datang itu kalau masuk tuh kayak zombie Zombie. kayak zombie tanpa ruh, tanpa muka semangat, mungkin dipaksa gitu, ada yang dipaksa dengan orang tuanya, wajah-wajah diseret gitu, hasrat-hasrat yang nggak mau sebetulnya ikut gitu ya. Tapi baru masuk materi pertama belum 1 hari itu perubahannya udah kelihatan. Betul banget. Keceriaannya udah dapet, Betul. semangat auranya sudah dapet gitu. Itu hal yang paling berkesan buat saya, mengisi batch yang ada, beberapa batch yang ada di Amazing Teen Bootcamp, sehingga ketika mereka pulang pun mereka seperti menjadi orang baru gitu. Wajahnya, tatapan matanya, semangatnya tujuannya. itu jadi seperti orang baru. Padahal nggak sedikit mereka yang masih usia-usia SMP loh. Iya, Kan? SMP 13 tahun, 12 tahun Nah, ya. Muda. Ayah bunda bisa lihat anak-anak yang di usia-usia SMP itu punya semangat sukses yang luar biasa ketika selesai pendidikan di Amazing Teen Bootcamp. Yang aura-auranya tadinya kayaknya anak-anak, tapi begitu keluar seperti punya visi misi ya, kan gitu, seperti punya misi, dan itu percaya diri. Betul. Menyampaikannya dengan penuh dengan kepercayaan diri. Itu kan satu hal. Sekarang coba anak-anak SMP aja kalau ditanya kamu cita-cita mau jadi apa, gitu, nya panjang banget kan gitu. Mikir dulu apa Mikirnya ya? ada, bahkan kadang nggak tahu katanya, sampai nggak tahu. Tapi begitu keluar dari Amazing Teen Bootcamp, mereka Jelas bisa gitu ya. menyebutkan keinginan, cita-citanya, harapannya itu dengan lantang. Dan ini yang luar biasa ya, Bun. Ketika awal kita touching mereka di hari pertama, kita tanya kan, mereka itu punya bintang terang apa sih, punya cita-cita apa, goal hidupnya apa gitu ya. Dan rata-rata memang dari mereka itu ya bisa dibilang 80% itu ketika ditanya apa ya Kak gitu. Jadi Bingung kayak ya? mereka bingung apa ya gitu. Betul. Itu Ada yang sekedar bilang oh pengen jadi dokter. Nah, tapi ketika kita proses pencarian bintang terangnya mereka, ketika di hari kedua mereka sudah oh ini dia bintang terangku tuh ini gitu. Sehingga di hari ketiga yang saya begitu meninggalkan bekas ya di hati saya itu setiap kali ada Amazing Teens Bootcamp adalah ketika mereka dengan semangatnya, dengan kepercayaan dirinya menyampaikan dengan lantang di depan kedua orang tua mereka ingin menjadi seperti apa. Mereka sampaikan
bintang terangnya, goal hidupnya, mereka sampaikan visi misinya, dan mereka sampaikan langkah-langkah action apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai itu. Itu luar biasa banget sih. Ya, itu tadi Sangat gambaran gitu ya. Gambaran terkait dengan agenda Amazing Teens Bootcamp. Nah, kita akan kupas nih satu-satu gitu ya. 7 benefit yang tadi udah disebutin di awal gitu ya. Karena sebenarnya Amazing Teens Bootcamp ini bisa dibilang lebih dari sekedar pelatihan biasa gitu ya. Betul. Benar. Karena di Amazing Teens Bootcamp ini tadi kita itu membekali mereka dengan hal-hal yang mungkin belum pernah dibekali sebelumnya di pelatihan-pelatihan lain. Betul. Gitu ya. Biasanya kan kalau pelatihan spesifik, oh dia bisa ngomong, oh dia bisa apa gitu ya. Tapi kalau ini komplit gitu loh. Komprehensif gitu Selain ya. masakan semua Betul, komplit. betul. Spesial. Ada pembukanya, ada menu main utamanya, course-nya, nah, dessertnya, kalau itu udah makanan komplit penutup. itu. Betul banget. Jadi lapar. Habis itu kita makan, Bun. Oh gitu. Bukannya tadi habis makan. Oke. Nah, 7 benefit itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah mungkin sebelum ke atau enaknya gimana ya? Sebelum ke benefit mungkin dijelasin ya. Tadi kan 3 hari 2 malam. Dan sebenarnya acaranya itu nggak hanya untuk si anak aja gitu Betul, ya. betul. Tapi acaranya juga ada acara untuk atau orang tua. Jadi gitu. orang tua juga perlu bekal nih. Anak-anak kadang anak udah menemukan UMI-nya, siapa saya sebetulnya. Kadang kan nggak semua anak bisa menulis. Ketika ditanya kamu tuh sebetulnya keinginan apa, dia sebetulnya keinginannya hanya menyebutkan keinginan kedua orang tuanya, bukan keinginan dirinya. Karena dia sendiri juga tidak mengenal banyak dirinya. Maka di Amazing ini spesialnya di Amazing Teen Bootcamp adalah anak dikenalkan pada dirinya sendiri. Betul. Tidak hanya pada cita-citanya loh, tapi dikenalkan pada dirinya sendiri. Dan ini juga pengetahuan ini pun di-sharing dengan ke orang tua. Jadi gitu. nggak hanya si anak yang tahu tapi tentang orang tua dirinya, juga tapi tahu. orang tua juga dikenalkan ini loh anaknya yang sebetulnya nggak cuman meraba-raba cara ngomong ke anaknya seperti apa gitu ya, cara komunikasi yang tepat, nyuruh belajarnya, itu dikasih pengetahuan. Jadi yang berubah ini nggak cuman anak, Betul. tapi kedua orang tua juga perlu berubah. Termasuk sikapnya Oke. dalam menghadapi dan juga mendidik anaknya. Nah, betul, itu kunci banget. Nah, ini benefit yang pertama nih. Oh gitu. Iya, benefit yang pertama, semua peserta Amazing Teens Bootcamp nantinya akan di hari pertama nih Bun, sebelum kita mulai pembelajaran, mereka akan dites, namanya tes Tivin. Betul. Tes Tivin betul. ini adalah untuk mengetahui jenis mesin kecerdasan si anak dan juga personality genetiknya. Betul. Genetik ya, bukan Iya, betul. umum ya, ini genetik. Jadi artinya ini adalah bagian dari dalam dirinya yang sudah fitrah di bawah lahir gitu ya. Yang pure punyanya dia, yang dia bawa sejak Betul. dia lahir. Betul. Karena metodenya juga metode biometri. Jadi betul. simple Nggak berubah. gitu ya. Simple tapi nggak berubah sampai nanti besar gitu ya, betul. sampai nanti dewasa dan nggak berubah gitu, hasil ini nggak berubah. Kan biasanya kalau tes yang lain tuh berubah. karena dia psikometrik Iya, itu betul. bisa berubah gitu, tergantung psikolog kondisi Kondisi psikis psikisnya. dari seseorang. Tapi kalau biometrik dia tidak berubah. Ya, Itu betul. bedanya. Iya. Nah, jadi tesnya tuh simple banget gitu. Simple banget, tinggal rekam 10 sidik jari tangan. Nah, Gitu ya, 10 sidik jari tangan, nanti dalam 5 menit dikirim ke server, udah terima hasilnya betul. gitu. Udah Nah, tahu ininya kepribadiannya seperti apa. Betul, iya. Nah, kebetulan nih, ini pegiat-pegiatnya nih. Ini pegiat Steveners gitu ya. Iya, Steveners. betul. Nah, mungkin boleh kali ya dijelasin. Mungkin Bunda Novia bisa ngejelasin tentang thinking, sensing, Steven itu kan sebenarnya 5 ya, singkatan dari 5 jenis mesin kecerdasan. Ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, dan ada insting gitu ya. Nah, boleh Bunda Novia di sharing apa itu, singkat aja ya Bun, sensing itu seperti apa untuk terkait anak.
terutamanya. Sensing itu seperti apa, thinking dan intuiting. Nah, nanti Katika mungkin bisa sharing tentang feeling sama insting ya. Oke. Silakan Bunda. Ya. Kalau dalam Stephen dikenal 5 mesin kecerdasan yang menjadi dominan, karena dalam Stephen, dalam sudut pandang Stephen tidak ada multi intelijen, yang ada satu kecerdasan yang menjadi kecerdasan tunggal yang jadi motor penggeraknya, mesinnya. Yang pertama orang sensing, tipe sensing. Tipe sensing ini biasanya nih ya, kalau di dalam otak ya, dia orang-orang limbik yang ada di kiri, limbik kiri gitu ya. Orang limbik kiri, kalau biasa orang limbik itu orang yang bergerak. Orang yang bergerak punya kekuatan di mana? Kekuatannya di ototnya. Kekuatannya di otot. Kekuatannya di panca inderanya, gitu ya. Maka ketika bicara dengan orang sensing, dia lebih bisa menerima informasi yang panca indera, yang kelihatan, yang tampak real, gitu. Saya punya cerita. Ada anaknya teman baru belajar motor, helmnya jatuh, anak sensing, sensing ekstrovert, helmnya jatuh, main ditaruh aja tanpa di standar gitu ya. Karena dia pikir, loh kan ini seharusnya distandarin dulu baru kemudian ditinggalin itu motor untuk ambil helm. Kata dia, tadi nggak diajarin gitu. Jadi betul-betul tutorial banget itu kalau ngomong sama orang sensing gitu. Karena detailnya. Betul. Maka tadi kenapa nggak diajarin kalau nurunin motor tuh harus distandarin. Lah kan motor nggak bisa ini sendiri. Tapi tadi nggak dikasih tahu. Itu ininya. Biarin aja ngegeletak gitu. Iya, langsung spionnya patah satu gitu sebelahnya. Nah, itu buat orang sensing. Yang kedua, thinking. Ini orang neokortex. Neokortex tapi adanya di kiri. Nah, maka hal yang paling kelihatan dari orang thinking adalah logis, analitis, kritis, dan itu saya thinking. Oh iya, mungkin nanti yang nonton penasaran nih, jadi penasaran gitu ya. Ini apa ya? Ini apa ya? Nanti kita kasih tahu ya. Dengan bangga saya memberitahukan kepada Anda semua. Ini yang logis, kritis, analitis, dan ya kritis banget gitu. Penunjuknya tuh bermain. Itu nunjuk. Nah, ini cirinya orang thinking, jaga jarak gitu. Sok cool gitu ininya, cirinya gitu. Dingin dan jaga jarak. Iya, betul. Karena memang thinking ini ya nanti kalau kita bahas lagi ya Bun di Amazing Teens Bootcamp. Saya ketika tahu tentang ilmu Stephen itu merasa kayak, oh iya, saya seperti itu, tapi kok benar banget ya gitu. Langsung kayak gitu. Seperti merasa, oh ya ternyata saya diakui, saya ditemukan gitu kan. Merasa saya ditemukan. Selama ini kan kita nggak tahu saya ini manusia apa gitu kan. Ternyata oh iya bisa dijelaskan gitu kan, bisa dijelaskan. Nah, orang yang ketiga ini mau insting atau intuiting? Yang ketiga intuiting. Nah, kebetulan saya intuiting. Thinking, intuiting. Ya, saya intuiting sama. Ini letaknya kalau di dalam otak ya, otaknya itu masuk sama-sama di neokortex. Tapi kalau thinking itu di kiri, intuiting di kanan. Apa yang menjadi kekuatannya? Kekuatannya tuh di imajinasinya, gitu. Bertebaran tuh ide-ide, gagasan tuh di imajinasinya dia, di kepalanya itu penuh dengan ide-ide dan gagasan. Itulah makanya kenapa orang intuiting itu disebut dengan orang yang imajinatif. Iya, betul. Karena ya itu karena banyak banget gitu bertebaran, entah itu kata-katanya, kemudian ide-idenya ada di kepala, visualisasinya. Nah, itu ininya di intuiting. Nah itu teman-teman, ayah bunda semua. Jadi kalau misalnya sensing tadi kekuatannya itu ada di otot. Betul. Ya, kalau misalnya
thinking kekuatannya ada di logisnya, analitisnya. Kalau misalnya intuiting di daya imajinatifnya. Oke, sekarang kita pindah ke feeling dan insting. Ya. Oke, nah kalau tadi kita berbicara tentang sensing, thinking dan juga intuiting, kali ini berbicara dengan feeling, di mana sih kekuatannya. Jadi Stephen, seperti yang disebutkan Umi Novia Dewi tadi, Bunda Novia Dewi, bahwa ini berasal dari bagian otak dominan kita, begitu. Betul. Ya Bun ya. Kalau feeling sendiri, dia juga termasuk otak dominan di bagian limbik. Kalau sensing tadi di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Ya. Jadi feeling itu otak dominannya ada di sebelah limbik dan bagian kanan. Nah, apa sih yang membuat dia punya kekuatan positif itu di mana sih? Karena begini teman-teman, Allah itu menganugerahkan bagian limbik manusia itu untuk merasakan emosi, ya. Emosi apa? Bukan marah-marah ya, tapi emosi, perasaan seseorang. Makanya kekuatan dari feeling itu adalah di interpersonal, membangun hubungan, menjalin hubungan, merawat hubungan, itu kekuatannya si feeling. Gitu. Jadi kalau misalnya, jangan heran kalau misalnya ketemu sama orang feeling nih ya, baru ketemu kok udah cepet akrab gitu ya. Terus kalau seandainya orang feeling bawaannya hangat, mudah cair gitu ya ketika bertemu orang baru, dan biasanya dia mampu mempengaruhi emosi lingkungan. Betul. Itu kekuatannya orang feeling. Walaupun ada yang cool gitu ya, tapi tetap aja bisa mempengaruhi. Gitu. Dan siapa di sini yang orang feeling? Ketahuan udah deh ketahuan gitu ya. semua, ya. Dari duduknya aja kelihatan, duduknya cool, ayu. Kita gaya bebas. Intuiting gaya bebas gitu. Duduknya udah kelihatan banget. Sesuai dengan mesin kecerdasan dengan mesin kecerdasan. Ini dari gaya duduk ya. Gaya duduk. Ya, nah itu tadi feeling ya. Kemudian Oke. insting. Nah, insting ini unik sekali. Kenapa Sangat unik. tuh? Karena begini. Kalau tadi masing-masing 4 MK lainnya itu punya bagian yang tadi limbik sebelah kiri, limbik sebelah kanan. Neokorteks kiri, neokorteks kanan. Sedangkan insting itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, yang fungsinya itu adalah menyangga keempat belahan otak lainnya. Makanya dia disebut dengan otak tengah. Dan kenapa insting itu disebut serba bisa? Karena kemampuan dia di setiap 4 belahan otak lainnya itu sama besarnya. Inilah yang membuat orang insting belajar otodidak itu sangat cepat sekali. Betul. Gitu. Karena mudah dia punya kemampuan adaptasinya, ya, betul. adaptabelnya. Betul. Dan orang insting ini adalah orang yang cinta damai. Sangat cinta damai. Orang insting yang biasanya efeknya dia akan menjauhi konflik. Iya, betul. Dia akan menjauhi konflik karena dia lebih suka berada di lingkungan yang damai gitu. Dan orang insting ini yang kemudian menjadi penengah di antara empat tadi gitu. Ini maka disebut orang insting itu serba bisa. Karena tadi 50 50. Jadi semuanya sama porsinya gitu, kemampuan otak lainnya. Wah, Masya Allah gitu ya. Ya. Feeling tadi kekuatannya itu di kecerdasan emosi, interpersonal. Kemudian insting di serba bisanya gitu ya. Masya Allah. Nanti mungkin kapan-kapan kita harus ngobrol terkait masing-masing MK biar yang nonton ini terpuaskan ya. Karena sebenarnya masih banyak banget sisi-sisi yang bisa dibahas berdasarkan Stephen gitu. Betul, ya. Benar. Kadang kan orang bisa menerima kelebihan tapi nggak bisa menerima kekurangan. Iya, gitu. betul. Padahal setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan setiap orang di mana? Apa? Nah,
biasanya Itu juga bisa Bun, dipetakan di dalam betul. Stephen. Dan biasanya juga orang terlalu fokus sama kelemahannya Bun, Iya. sehingga akhirnya dia berusaha untuk bagaimana Menutupi. kelemahannya ini bisa jadi lebih baik, sedangkan potensi yang tadi Kelebihannya. kelebihannya tertutup jadinya. Benar. Gitu. Padahal kalau di tempat pada kekuatan justru bisa mungkin lebih melejitkan betul. untuk sukses mulia itu jauh lebih cepat. Wah, Masya Allah. Itu baru benefit yang pertama. Udah panjang ya, Udah panjang. Penjelasannya udah panjang. Ini benefit yang pertama. Jadi nanti Ini benefit pertama A, B, C, D, E itu. jadi Ada nanti anaknya. ayah bunda ketika ayah bunda mengikut sertakan Ananda ke Amazing Teens Bootcamp, secara otomatis dia akan mendapatkan fasilitas berupa tes Stephen, ya, tes sidik jari. Ya. Dan tenang aja gitu kan. Terus gimana caranya saya tahu menghadapi anak saya? Nah, di sesi pagi Betul. sebelum sesi ATB sama peserta itu mulai, kita ada sesi parenting. Ini Betul. bonus nih. Ya, jadi ini benefit pertama, bagian bonus. Ya, Pertama, A, B, C, D, bonus. bagian bonus lagi Terus ya. ada bonus. Iya, biasanya kita ini yang ngisi itu bagian parenting adalah Bunda Novia. Nah, di sesi parenting itu apa sih Bun yang dikasih ke orang tua? Nah, yang diberikan kepada orang tua seperti halnya sesi-sesi parenting yang lainnya adalah bagaimana orang tua itu bisa memahami anak. Gitu. Oke. Tadi udah ada mesin kecerdasannya, personalitinya seperti apa, gimana cara ngomong, berkomunikasi, mendrill supaya anak bisa sukses itu apa peran orang tua, Oke. bagaimana pendekatannya. Nah, kan supaya kita tidak masuk dalam orang-orang yang tadi yang pernah kita bahas juga di ruang riset, meminimalisir Meminimalisir. Potensi. bukan apa cost stupid stupid cost. Stupid cost, benar. Nah, ininya intuiting gini ya. Apa kadang ada linknya lo lupa gitu ya. Itu Stupid. tema live streaming kita pekan Sebelumnya. lalu, jadi nanti ayah bunda juga bisa lihat. Sehingga stupid cost itu tidak terjadi buat betul. orang tua menghadapi anak. Sebenarnya bukan stupid cost juga sih, tapi satu stupid cost, yang kedua tenaga cost. Oh iya benar. Tenaga juga, Ternyata ini ada waktu anak juga, iya, Bang. waktu benar-benar. Ini benar. nggak Waktunya hanya ya. terkait materi stupid cost itu ya, ya biaya, ya tenaga, Waktu. ya waktu itu juga masuk. Kalau misalnya kita lebih ininya ke kelemahan ya akan menjadi stupid cost gitu ya. Bener, fokus di kelemahan. Nggak suka matematika, terus aja dilesin matematika. Udah dilesin matematika, dilesin sama guru matematikanya. Ya, Iya, katanya sama aja lebih ya. parah katanya. Oke, kita masuk ke benefit kedua. Tadi kalau misalnya tadi udah ya Stephen itu untuk mengetahui nih jenis mesin kecerdasan si anak ini apa sih, kemudian personality genetiknya apa sih, nanti cara belajarnya gimana, cara bunda mengkomunikasikan dengan dia gimana, cara ngajarinya, cara dan segala macamnya gitu ya. Nah, yang kedua ini mereka akan dilengkapi dengan tes minat dan potensi kekuatan menggunakan strength tipologi 30 gitu. Keren banget tuh. Supaya Lengkap jadinya. ya itu tadi. Kadang kan orang tahu bakatnya. Ih, anak saya tuh bakatnya ini gitu. Betul. Minatnya dia ke sini gitu. Minatnya jadi cita-citanya apa? Jadi dokter. Pede banget jadi dokter gitu ya. Padahal dia tidak punya bakat yang menunjang ke arah sana gitu. Supaya tidak terjadi apa? Tadi salah jurusan Salah dan jurusan, salah betul. profesi. Nah. Gitu. Berarti itu benefit kedua ya. Betul. Iya. Setelah Itu Stephen, benefit kedua. Mereka akan dites strength tipologi 30. Kenapa dinamakan strength tipologi 30? Kenapa Karena di sana nanti anak-anak itu bisa melihat
peran, ada 30 peran di sana Bunda. Ada 30 peran. Ada misalnya ada edukator. Edukator itu kan berarti suka ngajar. Gitu ya. Ketika kemudian saya cita-cita saya jadi guru. Guru, Keren masuk banget, masuk gitu. dia. Ternyata secara strength tipologi cocok Edukatornya gitu. itu Edukatornya bagus gitu ya, Oke. merah. Terus ada juga misalnya dia itu menjadi komunikator gitu ya. Dia menjadi seorang marketer, dia menjadi seorang strategis gitu ya. Dia menjadi orang kreator, produser. Jadi ada nanti 30 peran yang menggambarkan anak ini cocoknya di bidang apa sih nanti kerjanya. Betul, Profesinya itu nanti yang bagus itu di profesi apa gitu. Nah, ini saling melengkapi ya. Betul. Steven kemudian ada strength tipologi betul, juga. Jadi Jadi saling lengkap buat melengkapi. Bunda. Benar. Nah, itu jadi strength tipologi 30. Nanti akan tergambar jelas mereka itu bakatnya itu di mana. Karena boleh jadi ketika kita memaksakan sesuatu pun sebenarnya ya kita bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya nggak berdasarkan sama bakat kita, minat kita, lama-kelamaan tuh jadi capek. Betul. Nggak Gitu. enjoy. Nggak enjoy. Karena sesungguhnya tadi tes strength tipologi, Betul. tes Steven bukan berarti kita menganggap si anak ini hanya bisa satu hal saja. Benar. Ya, dia bisa melakukan semuanya, hanya saja effort yang dikeluarkannya akan berbeda. Benar, Seperti gitu. itu. Kalau dia melakukannya dengan enjoy, kemudian yang gue banget lah boleh dibilang, mungkin ke arah sukses bisa lebih cepat gitu ya. Betul. Ini yang bisa dilakukan oleh anak ya, tadi effortnya bisa lebih, dia bisa menikmati prosesnya gitu. Dan akhirnya dia mendapatkan earn. Mendapatkan benefit ya, Benefit. mendapatkan manfaat, mendapatkan berupa baik uang maupun manfaat tadi. Betul. Nah, itu strength tipologi 30. Jadi di ATB ini mereka akan semakin jelas itu arah profesinya nanti itu mau jadi apa sih. Betul. Ketika profesinya udah jelas, maka roadmap untuk sekolahnya, pendidikannya itu juga akan jelas. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya mau jadi seorang pebisnis ngambilnya IPA dulu. Oke, it's okay, bisa. Cuma kalau misalnya ngambilnya IPS itu lebih aligning gitu ya. Lebih aligning dan tadi ya lebih mengacu ke minatnya dia, ke potensinya dia. Nah, itu benefit yang kedua. Benefit yang ketiga, di hari pertama ya mereka akan diajarkan gitu ya. Mereka akan tadi pertama dikasih tahu terkait MK-nya kan. Betul. Dikasih tahu terkait personality jeniknya, thinking itu seperti apa, sensing seperti apa, dan yang lainnya seperti membedah apa. dirinya. Betul, mengenali dirinya, membedah dirinya. Nah, tapi selain itu ada juga menemukan dan menghilangkan rantai gajah. Betul. Itu benefit yang ketiga. Nah, di sesi di benefit ini pematerinya itu adalah Bunda Novia. Ya. Bunda boleh dijelasin kenapa sih penting untuk menemukan rantai gajah dan menghilangkannya? Ya, kadang setiap orang punya keinginan untuk sukses. Setiap Betul. orang pengen maju, tapi ternyata ada hambatan-hambatan yang itu bukan dari luar. Kadang hambatan itu adanya dalam diri kita, Oke. dalam diri anak sendiri gitu. Oke. Entah itu ada perasaan takut, ada perasaan kecewa, ada traumatik dan lain sebagainya. Yang kadang ada juga persepsi dia terhadap dirinya sendiri. Itu yang kemudian menjadi hambatan. Oke. Nah, rantai-rantai gajah inilah yang kita coba tidak hanya pahami bahwa kamu punya rantai gajah yang itu perlu. Kenapa kok perlu dihilangkan gitu? Apa manfaatnya kalau dia dihilangkan Oke. gitu? Apa perlunya gitu kalau dia dihilangkan? Betul. Nah, tidak hanya memahami kenapa kok rantai gajah itu perlu dihilangkan, tapi kita juga akan membuat anak memahami bagaimana cara menghilangkan rantai gajah. Kenapa? Kok ini perlu juga jadi knowledge, jadi pengetahuan anak untuk bisa menghilangkan rantai gajahnya. Karena rantai gajah itu yang dia tanam lama di kepala mereka itu terkadang akan muncul lagi, gitu. Bahkan ada hal-hal yang baru muncul, gitu. Nah,
maka mereka sudah bisa membuang membuka ya, ya. rantai gajah yang ada pada diri mereka sendiri. Iya betul, karena terkadang rantai gajah itu nggak kita sadarin ada di dalam diri kita ya Bunda ya. Benar, betul. Nah, bagaimana bahkan pernah menemukan rantai gajah itu sendiri itu butuh proses gitu. Kadang nggak semuanya yang penting kan saya enjoy, yang penting saya bisa kok gitu ya. Still yakin bisa, padahal banyak banget rantai-rantai gajah di dalam diri mereka yang tidak mereka sadari. Betul sekali. Dan terkadang nggak sadar juga itulah yang menghambat diri dia itu untuk berkembang. Benar. Dan kadang-kadang orang tua pun nggak menyadari kalau misalnya anaknya itu punya yang namanya rantai gajah. Orang tua biasanya bertanyanya tuh gini, kok si abang gak pernah mau sih tampil di depan orang gitu ya, kok si adek kayaknya setiap kali ketemu sama A itu kok dia tiba-tiba langsung gemetar gitu ya. Nah ini orang tua sebenarnya mungkin bertanya-tanya kenapa, tapi tidak tahu apa itu gitu. Nah ini nanti di sini akan dibantu diberitahu caranya sama Umi Novia Dewi, menemukan dulu gitu. Setidaknya kita tahu dulu gitu ya rantai gajahnya itu apa, baru nanti kita selesaikan rantai gajahnya. Betul. Maka ini yang paling dramatis ya di ATB yang pernah terjadi gitu ya. Kita kadang terkaget-kaget gitu. Wow. Di usia segini rantai gajahnya ternyata besar berat sekali. Dan banyak sekali rantai gajah itu justru diciptakan dari oleh orang tua ya. Wah. Ini di ATB pertama nih saya menemukan itu di anak binaan saya ya. Benar-benar. Dan kenapa kita bisa menemukannya gitu ya? Karena di Amazing Teens Bootcamp ini spesialnya itu adalah di program pendampingannya ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya setiap anak tuh betul-betul didampingin satu persatu gitu. Di touching secara personal. Jadi mereka dibagi per kelompok kecil 5 sampai 6 orang, dan masing-masing kelompok itu ada fasilitatornya. Yang mana fasilitatornya itu mendampingi benar-benar dari awal sampai dengan akhir. Termasuk tadi ikut menggali rantai gajah dari si anak-anak tadi gitu ya. Jadi touching personalnya itu dapat, yang mana mungkin di pelatihan-pelatihan lain itu nggak sepersonal itu touchingnya gitu ya. Makanya bisa menggali cerita-cerita dari mereka yang sebenarnya mungkin juga nggak mereka ceritakan ke siapa-siapa gitu kan. Kadang tidak diceritakan ke orang tua. Nah itu tentang rantai gajah. Tidak sekedar menemukan aja ya Bunda ya, nanti diajarkan cara untuk menghilangkannya. Benar. Merilis emosinya, merilis rantainya. Boleh dikasih tahu Bunda kisi-kisinya gitu ya, nanti menghilangkannya itu kayak gimana sih? Anak-anaknya itu nanti mau diapain gitu? Sebetulnya sih itu tahapan-tahapan yang paling effort yang paling besar adalah menemukan rantai gajahnya. Tapi kalau untuk merilis rantai gajah yang ada pada diri mereka, itu hal yang nggak terlalu sulit untuk anak-anak ini. Tapi yang paling memang esensi itu adalah mereka menyadari dan menemukan. Oke. Nah, itu benefit yang ketiga. Benefit berikutnya adalah mereka akan diajarkan untuk merancang cita-citanya dengan SMART. Nah, SMART itu apa? Specific, measurable, actionable, ya, realistis dan time bound. Jadi penting ya untuk merancang cita-cita dengan SMART. Kalau misalnya kita nggak rancang dengan SMART, akhirnya itu jalannya itu ya kelok ke sana, akhirnya nggak nyampe gitu. Seringkali kan mau jadi apa? Jadi bisa kamu? Bisa lah. Pasti bisa lah. Harus bisa gitu. Padahal ukuran bisanya tuh seperti apa? Menurut kamu bisanya apa? Ya bisa kan gitu. Nggak ada reaksi indikatornya nggak ada. Maka di sini
di make sure ya. Betul, di make sure mereka itu sebenarnya cita-citanya apa sih gitu, dengan metode SMART. Jadi kita bimbing mereka gitu ya, kita berikan materi bahwa cita-cita itu harus spesifik gitu. Betul. Ya. Cita-cita itu harus jelas. Contoh misalnya mau jadi dokter, oke, dokter apa? Dokter umum kah? Dokter spesialis kah? Kalau dokter spesialis apa gitu kan? Itu kan jelas. Ketika spesifik tadi kan ada ukurannya. Oh, untuk mencapai ke sana saya butuh ini gitu. Butuh sekolahnya nanti jurusan IPA, kemudian kuliahnya jurusan Step-stepnya ya, Bener, step-step untuk gitu. mencapainya dia tahu gitu. Benar. Walaupun nanti besar cita-citanya berubah tidak masalah. Betul. Yang penting tahu jalannya, Cara berpikir, caranya. sistematikanya. Betul, gitu ya. sistematika Itu yang jarang tuh dapetin kayak begitu tuh. benar. Karena apa? Karena seringkali banyak pelatihan-pelatihan untuk anak-anak remaja itu bagaimana menyemangati, menginspirasi mereka untuk punya cita-cita. Tapi untuk punya tahapan-tahapan mencapai cita-cita, ini yang langka lah Iya, kalau saya bilang. betul, langka. Jadi mereka nanti bisa ngukur nih. Mereka bisa ngukur, oh untuk dari step untuk dari posisi sekarang nih, misalnya kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, untuk sampai kepada meraih cita-cita itu butuh waktu berapa lama. Dan apa aja yang harus mereka tempuh. Betul. Itu nanti mereka kita bantu untuk menyusunnya. Ya, kemudian actionable untuk meraih cita-cita kan nggak tidur. Nggak sekedar tidur santai tiba-tiba jadi Bener, ya gitu kan. gitu. Mimpi itu memang saat tidur, tapi Iya. untuk mewujudkan mimpi itu Butuh kan harus bangun, butuh gitu ya. sadar gitu Untuk Bener. ya. melakukan sesuatu. Betul, ada aksi-aksi yang perlu dilakukan, nggak hanya duduk diam nanti tahu-tahu jadi seseorang gitu ya. Itu nggak bisa. Tetap ada action-action yang perlu dilakukan. Actionnya itu apa dan bagaimana nanti juga diajarin di sana. Betul. Dan action ini termasuk strateginya. Ibarat Betul. kalau kita mau motong pohon gitu ya, kita nggak cuman bermimpi oh iya nanti dari sini semuanya satu blok akan selesai saya potong. Oke, nanti potongnya dari sini nanti jatuhnya ke sini gitu ya. Tapi kalau nggak ada action melakukan, oh iya ternyata harus digergaji dulu, ternyata harus diasah dulu gergajinya, gergajinya. terus kemudian harus dipotong dulu dari bagian batangnya, seperti itu ya. Nah, action itu kalau kita ibaratkan adalah seperti tadi, persiapannya, strateginya, tapi juga eksekusinya. Betul Gitu. sekali, action. Kemudian nanti realistis, kita bantu mereka untuk mengukur ini cita-cita itu realistis nggak sih buat dia untuk dicapai, untuk diwujudkan. Karena kadang-kadang itu kan tadi ya, cita-citanya terlalu melambung tinggi, tapi nggak tahu gimana cara mencapainya gitu kan. Sehingga kalau misalnya dalam jangka waktu sekian itu kayaknya nggak realistis gitu. Pokoknya nanti tahun 2021 udah jadi deh gitu ya. Iya, udah jadi mau pokoknya cita-citanya mau ini gitu. Oke. Seolah-olah begitu lulus SMA udah akan jadi pengusaha gitu kan. Udah jadi pengusaha, apanya yang mau disiapin dia nggak tahu. Betul. Nah, makanya dan yang terpenting itu kita kasih mereka pemahaman bahwa untuk mencapainya tentukan batas waktunya. Gitu. Tentukan targetnya itu. Di usia berapa sih mereka akan mencapai posisi itu? Itu bagian dari time bound-nya. Betul, itu bagian dari time bound. Jadi menyusun cita-cita dengan SMART. Tidak hanya bercita-cita hanya dengan mengatakan saja atau keinginan semata gitu, tapi harus dituntun gitu ya, didampingin step by stepnya sampai dengan mewujudkan cita-cita tadi. Betul. Nah, itu benefit 4. ya, benefit keempat. Oke, benefit kelima gitu ya. Benefit kelima, mereka akan diajarkan public speaking. Betul. Kenapa sih penting kita belajar public speaking? Kenapa? Coba jelasin Kak Tika. Karena gini, dari rata-rata anak-anak yang datang ya, Betul. ketika mereka diminta untuk memperkenalkan diri gitu ya, itu banyak banget yang malu-malu. Mereka tidak memiliki keberanian untuk show up. Gitu. Oke. Karena sebenarnya
ketika si anak atau misalnya seseorang ini takut untuk show up atau takut untuk berbicara, ada beberapa hambatan sebenarnya dalam dirinya. Dan ini yang kita mau break hambatan tadi supaya mereka lebih percaya diri, supaya mereka lebih berani untuk menyampaikan ide-idenya mereka, berani untuk memperlihatkan prestasi-prestasinya mereka gitu. Jadi kalau seandainya mereka punya ide yang sangat brilian atau mereka punya kebutuhan atau keinginan tapi tidak pernah disampaikan kepada orang tuanya, kepada lingkungannya, teman-temannya, guru-gurunya, bagaimana dia nanti mau berkembang? Betul. Itu alasan yang paling mendasar sebenarnya. Dan alasan berikutnya adalah bahwa orang yang di atas rata-rata itu adalah orang yang salah satunya memiliki soft skill, dan salah satu soft skill itu adalah public speaking. Ketika dia nanti akan menjadi seorang leader, itu sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi. Betul. Ketika dia nanti ingin menjadi profesi apapun lah, ya, kalau kita lihat dokter butuh komunikasi. Betul. Ya, terus mau jadi guru apalagi gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, mau ngelamar aja Mau kan ngelamar butuh aja butuh, ngomong, kan, iya, betul. butuh ngomong, Lamar kerja. ngadepin Lamar kerja. ngelamar ngadepin mertua aja kan butuh Iya, ngomong, gitu. Dan itu skill komunikasi dan public Bener, speaking. meyakinkan gitu. mertua. Bagaimana supaya proposalnya tembus gitu ya. Bener. Masih ingat nggak sih batch pertama itu kita ngadepin anak yang kalau ngomong langsung gemeteran, Iya, tremor. tremor. Itu ingat banget. Itu salah satu menti saya Ah. yang ada di kelompok saya. Iya. Itu gemeteran, ininya langsung tremor gitu. Setiap ngomong tremor, setiap tremor. Dan begitu keluar kita langsung kasih hadiah. Kenapa? Karena Berhasil dia mengatasi rasa mengatasi takutnya. Iya, bayangkan tremor loh. Dia ketika dia tampil di depan orang tuanya, ya, itu orang tuanya sampai bilang apa waktu itu? Kebetulan temannya Bunda ya. Iya, itu Sampai, bener-bener kok bisa wah, kayak gini. kok bisa kayak begini, nggak bener-bener nggak kelihatan, Iya, betul. lantang sekali menyampaikan Menyampaikan. cita-citanya, keinginannya dan sebagainya. Iya. Dan itu di depan banyak Seluruh- orang gitu iya, kan. Seluruh orang tua yang hadir dan peserta yang hadir juga. Benar, keren. Oke. Dan kabarnya sekarang itu magang jadi guru. Wow. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi ya ngomong di depannya itu kualitasnya udah seperti apa. Guru gitu kan. Keren, Kan keren, guru kan keren. nggak mungkin diem aja gitu kan. Benar. Iya. Ya kan pasti berkomunikasi gitu kan di depan kelas, di depan murid-muridnya, Masya Allah. Nah, jadi ini yang kemudian kalau setiap kita berbicara tentang public speaking ya, kadang-kadang ini tuh diketahui oleh si peserta. Oh iya, saya tuh nggak pede untuk berbicara di depan banyak orang gitu ya. Orang tua pun melihat tapi nggak tahu gimana sih caranya supaya melepas itu semua gitu. Karena ini nanti akan berhubungan juga dengan rantai gajah, Bunda, sebenarnya. Gitu. Karena semua tuh ada di persepsi. Betul. Ya, jadi kadang-kadang itu pengalaman yang dia alamin gitu ya, anak itu alamin sehingga membuat dia itu nggak pede berbicara di depan orang banyak apalagi. Kemudian tadi gugupnya gitu kan, rasa malunya kah gitu kan, atau sebenarnya nggak tahu apa yang mau diomongin itu apa. Baru gitu berdiri orang seorang semuanya ngelihat dia, kan. udah Semua langsung mata nggak ada yang tertuju keluar. kepadanya, Nah, gitu ya. nah, itu bisa diatasinya seperti apa kan gitu. Benar. Dan gak hanya teori aja ya Kak ya, karena untuk public speaking ini Full kita praktek. full praktek. Wow. Bahkan materi public speaking ini yang lumayan ya berpart gitu ya. Ada pembahasan tentang olah vokalnya, Iya. ada pembahasan tentang olah tubuhnya, Benar sekali. kemudian ada ininya ya tadi ya mimik dan segala betul. macamnya. Betul, mulai dari suaranya, Betul. mulai dari bagaimana tampilnya dan bagaimana dia mendelivery apa yang akan dia sampaikan. Nah, jadi public speaking ini terkait banget dengan di hari terakhir Amazing Teens Bootcamp. Betul, ya. Ya, karena di hari terakhir Amazing Teens Bootcamp mereka perlu mereka perlu mempresentasikan gitu ya, apa sih hasil mereka ketika mengikuti Amazing Teens Bootcamp. Iya. Nah, di antara yang dipresentasikan itu adalah tentang tadi
cita-cita Cita-citanya. mereka tuh sebenarnya apa sih? Nah, di situ mungkin banyak juga ya ternyata yang ternyata cita-cita mereka ada yang berbeda dengan keinginan Orang Oh, tua. ada di yang batch kemarin orang tuanya sampai nangis loh. Iya. Karena jadi ini termasuk salah satu yang orang tuanya tuh titip-titip ke anaknya. Nanti kalau udah besar tuh jadi ini dong Mbak gitu. Terus oke. ternyata keluarlah ketika ikut Amazing Teens Bootcamp. Aku sebenarnya pengennya tuh kayak gini Kak, gitu kan, kayak gini, tapi orang tua tuh pengennya begini. Nah itu yang kemudian kita yuk Membreak ya, komunikasikan. membreak Iya. bagaimana si anak mampu punya kekuatan untuk menyampaikan dulu ke orang tuanya. betul. Ini rantai gajah yang Iya. yang sangat besar gitu. Selama ini kan ya dia menjadi anak yang nurut banget ya apa kata orang tua. Ataunya banyak titipan yang di sini nggak membuat dia bahagia kan. Iya. Dan ketika dia presentasikan itu di depan orang tuanya nangis. Karena dia menyampaikan begitu dengan bersemangatnya dan orang tuanya melihat keseriusannya di situ. Dia sudah bikin Ininya, step-stepnya, dia roadmap-nya pengen gitu ya. seperti itu, nanti saya mulai dari sini dulu, terus nanti 2 tahun kemudian begini gitu. Itu yang tadi ya, gitu jelas real gitu ya, jelas. kelihatan gitu. Langkahnya itu Langkahnya. ada dan dia udah tahu dia harus ngapain aja untuk Itu yang mencapai saya bilang itu kerennya ATB. Ya, benar. itu titik poin kerennya ATB. Tahu langkah-langkahnya. Betul. Nah, ini masuk ke benefit ke berapa tadi? 666. Keenam. Kelima tadi kelima, sekarang 6. Nah, iya Nah. masuk ke benefit ke-6 tadi yang Iya. dibilang sama Bunda Novia, yaitu mereka bisa menyusun langkah demi langkah, step demi step untuk mencapai impiannya tadi, untuk menggapai kesuksesannya tadi, betul, yaitu dengan menyusun life roadmap gitu. Jadi mereka akan dikasih materi bagaimana cara menyusun life roadmap gitu ya. Kemudian itulah di situ fasilitator tuh membantu mereka untuk menyusunnya. Nah, itu juga yang nantinya dipresentasikan di hari terakhir. Betul, Jadi betul, selain cita-citanya itu apa, SMART tadi, mereka juga akan presentasi bagaimana cara mereka untuk mewujudkannya. Itu langkah demi Itu yang langkah. saya bilang, keren banget ini gitu ya. Istilahnya gitu ya. Jadi anak-anak tuh tahu jalan suksesnya tuh kayak apa gitu ya. Dan dia bisa tidak hanya membayangkan, tapi dia sudah bisa menyusun gitu jalan suksesnya. Betul. Gitu ya. Saya ingat dulu kalau anak seusia itu gitu ya, mungkin saya masih ngawang mau jadi apa gitu, masih abu-abu lah gitu ya. Tapi melihat anak-anak ATB di beberapa batch yang kita sudah lalui itu, Dulu ngapain aja mereka, saya ya. Wah, memang benar kalau orang bisa sukses di usia yang muda, kenapa harus ditunda sampai tua gitu kan? Iya benar. Dan nanti di sini kita mengajarkan mereka bahwa nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa. Itu catatan juga gitu ya. Gagal itu nggak apa-apa. Bahwa ada masa gagal dan Ada siap masa-masanya gitu. belajar kan. Bener. Ada masanya mereka nanti akan sukses tapi mereka punya jatah gagal. Betul. Dan nggak apa-apa gagal itu bukan sebuah tindakan kriminal, itu bukan dosa gitu loh. Nggak apa-apa mereka gagal, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka mengambil pelajaran dari kegagalan tadi untuk belajar dan kemudian bangkit lagi. Setuju. Gitu. Setuju. Habiskan jatah gagal gitu ya kan? Benar gitu. Selagi masih muda ya, itu habisin, juga habisin, adanya di ATB. Orang biasanya kan gagal tuh, kenapa gagal gitu. Kalau di ATB boleh gagal, nggak apa-apa, habisin, gagal justru gitu. habisin sekarang. Justru habisin gitu. ya. Kalau sekarang baru ini, nanti kalau misalnya gagal nggak apa-apa. Itu adalah step untuk bisa melaju lebih jauh lagi. Karena gitu. ternyata Bunda ketika kita ajak ngobrol ya anak-anaknya, itu mereka nanti kalau misalnya aku
gagal gimana? Ya. Itu. Jadi mereka menjadi satu rantai gajah baru gitu. Benar. Dan ini yang kita harus sampaikan ke mereka bahwa nggak apa-apa gagal, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian kita bangkit lagi untuk mencoba. Betul, setuju. Karena jadi ingat quotes-nya yang B.J. Habibie, kegagalan itu terjadi hanya jika kamu menyerah. Berhenti. Betul. Jadi selama kamu gagal terus bangkit lagi, itu bukan gagal kegagalan, tapi namanya. itu step ya, salah satu bagian untuk menuju ke kesuksesan. Itu Gitu. namanya praktek. Betul. Kalau kita mau ujian dulu waktu sekolah kan ada ujian praktek, ada ujian beneran kan ya. Iya, Nah itu benar. praktek namanya. Di praktek nggak apa-apa gagal gitu kan. Benar. Yang penting bagaimana kita mengimplementasikan Betul. untuk bangkit lagi. Oke, udah 6 nih, udah 6 benefit dari Amazing Amazing Teens Teens Bootcamp. Bootcamp. Nah, buat sebelum kita bahas benefit yang ke-7, buat ayah bunda atau teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan langsung aja tulis di kolom chat Komen, ya. ya. Nanti akan kita jawab pertanyaannya. Oke, untuk yang ke-7 nih, mereka Apa tuh? juga akan dibekali dengan karakter sukses dan spiritual belt. Ya. Betul. Ya, karakter sukses ini yang nyampein materi Bunda ya, Oke. Bunda Novia, dan spiritual belt yang nyampein materi itu Kak Atika. Boleh coba Bunda Novia dulu, apa sih pentingnya materi karakter sukses itu buat mereka? Nah, kadang kan gini, ada nggak sih orang yang nggak pengen sukses? Nggak ada, Semuanya pengen sukses gitu ya. Tapi punya karakter apa untuk mencapai sukses ini yang nggak pernah difikirkan. Gitu ya. Oke. Karakter apa yang harus saya Karena- miliki nah, gitu ya. untuk sampai ke kesuksesannya gitu ya. Oke. Cuman taunya pokoknya harus sukses gitu ya. Pokoknya harus sukses, pokoknya harus berhasil. Tapi karakter apa yang kemudian menunjang kita untuk bisa mencapai kesuksesannya? Ini yang kemudian kita bedah. Ada beberapa karakter kayak misalnya, oh iya untuk sukses butuh disiplin. Orang untuk sukses butuh tadi bekerja keras, Kerja berjiwa keras, iya. acceptable terhadap tadi ada Kegagalan. kegagalannya, siap untuk menerima kegagalannya, jangan sampai kemudian nggak siap untuk gagal gitu ya udah selesai gitu. Kenapa? Karena itu karakter yang diperlukan untuk sampai ke kesuksesan. Karena kesuksesan kan nggak bisa bim salah bim langsung jadi kan gitu. Iya. Tapi ada proses. Nah untuk sampai kepada proses inilah butuh karakter, butuh personality seperti apa. Nah ini yang kemudian kita disampaikan ya, sampaikan dan mereka itu disampaikan pentingnya mereka memiliki karakter itu kalau Betul. misalnya mau sukses gitu ya Betul. Bunda ya. Dan karakter itu ternyata bisa dibina, Dibina. gitu ya, bisa dibangun lewat habit. intinya lewat tidak hanya kebiasaan. membina sebetulnya, tapi seberapa perlu dia untuk tadi memantaskan diri. Oke, memantaskan diri. Betul. Untuk sampai menuju ke kesuksesannya. Pantas nggak dia gitu. Nah untuk kepantasan seperti apa yang kemudian dia bisa mencapai bintang terangnya. Oke. Nah itu yang penting. Jadi menumbuhkan perlunya gitu ya. Dia punya karakter itu. Oke. Itu yang terpenting sih. Benar. Oke, itu untuk karakter sukses ya. Nah, selain karakter sukses, mereka juga akan dibekali dengan spiritual Spiritual belt. belt. Iya. Apa itu spiritual belt, Kak Tika? Jadi kita memahamkan mereka selama 3 hari ada di bootcamp ya, bahwa untuk sukses itu ada jalannya. Betul. Ya, tadi udah dari mulai memahami diri gitu ya, mulai dari tahu dia potensinya di mana, kelemahannya di mana, ya kan, mimpinya apa gitu. Kemudian ada caranya, ya kan. Tadi caranya udah melalui life roadmap-nya dia, Betul. menyusun aksi-aksinya dia Betul gitu ya. sekali. Tapi untuk sukses itu juga ada doanya. Gitu. Iya. Jadi spiritual belt ini adalah bagaimana mereka membuat rancangan ibadah-ibadah, doa-doa apa, ibadah-ibadah apa yang harus mereka lakukan secara konsisten juga untuk mendukung semesta
ya. Kita mendukung semesta karena kesuksesan kita itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya, bukan hanya terbatas untuk satu keyakinan saja, tapi seluruh keyakinan gitu ya. Kita diajarkan bahwa kalau kita sukses bukan sepenuhnya karena kita, tapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan ini yang termasuk kita mau juga ajarkan ini ke ya, mereka. ridhonya orang tua. Betul. Kadang pengen sukses, pengen ini, tapi hubungan ke Dengan orang tuanya, nah, nggak dikelarin. betul, hubungan dengan sesama manusianya dan hubungan dengan Tuhannya. Dan ini di materi inilah kita juga menyampaikan pentingnya dan bagaimana mereka menyusunnya seperti itu. Wah, 7 benefit ketika Ananda mengikuti Amazing Teens Bootcamp. Yeay, banyak banget ya. Komplit Komplit. banget Komplit, dari plit, A plit, sampai Z. Z. Makanya kalau misalnya nggak heran gitu ya pelatihannya kok bisa sampai 3 hari 2 malam. Iya, karena 3 hari 2 malam itu benar-benar selain 7 tadi ya, 7 yang akan kita lakukan kepada mereka, yang akan mereka dapatkan benefitnya, tapi juga kita membangun kedekatan dengan mereka. Betul. Gitu ya. Kita membangun tadi personal touching ya oleh masing-masing fasilitator kepada peserta. Dan justru dari personal touching inilah kita itu dapat banyak informasi yang mana ngebantu kita untuk menyelesaikannya ya, untuk kemudian betul. itu melakukan treatment kepada si anak-anak ini, dan juga kita menyampaikannya kepada orang tua gitu ya, supaya karena orang peran orang tua ini penting. benar. Mereka cuma 3 hari bersama kita, Betul. tapi kan selebihnya Sama orang tua. bertahun-tahun nanti mereka akan melanjutkan hidupnya Ada bersama loh orang di tua. batch yang di ATB juga kita menemukan yang itu orang tua sampai kaget gitu kan. Wow, ternyata ini problemnya si anak anaknya. gitu. Yang orang tua nggak paham, nggak tahu bahwa ini adanya kapan, berapa lama si anak ini sudah memendamnya gitu. Dan itu keren banget saya bilang. Iya, Itu bisa membantu juga orang tua untuk benar-benar memahami anaknya. betul. Benar. Dan kita kasih tahu ke orang tua ya Bun ya, kita kasih ke orang tua hasil dari pendampingan kita selama 3 hari itu. Gitu ya, bahwa anak ibu sama anak ayah sama bunda itu ternyata ini loh yang dialamin sama dia. Kan kadang-kadang anak itu enggan bercerita gitu ya kalau misalnya ternyata di sekolah itu kena bully, kena body shaming gitu ya, kena apa dan segala macam. Nah itu kadang-kadang remaja itu entah malu mau cerita ke orang tua, atau jadinya nanti malah gimanain sama orang tuanya, akhirnya keep sendiri gitu. Benar. Keep sendiri, akhirnya itu ya kayak menderita sendiri gitu. Nah ini yang kadang-kadang itu nggak keungkap gitu, nggak keungkap di training-training yang lain. Benar. Nah kalau misalnya di Amazing Teens Bootcamp, insya Allah ini terungkap gitu, karena ini menjadi titik utama kita gitu. Benar, ya, dimana pendampingan personal ini, touching personal ini menjadi hal yang kita itu juga fokus selama pelatihan Amazing Teens Bootcamp. Ya, benar. Gitu, itu ya ayah bunda. Nah jadi di sini ada yang nanya kan, jadi ATB itu programnya apa aja sih gitu ya, programnya itu apa aja. Nah kalau misalnya dirunut dari awal sampai dengan akhir, sebenarnya kita sudah sesuaikan dengan problem-problem yang dialami oleh para remaja gitu ya. Betul. Jadi materi yang kita sajikan itu bukan sekedar materi awang-awang, apa tuh? bener-bener. Jadi Tapi kita materi meresearchnya ya, benar, dari pengalaman- materi pengalaman yang kayaknya ini orang-orang di penting, sekitar kayaknya ini perlu, ini kayaknya butuh, enggak. Tapi kita juga sudah melalui tadi ya, sebenarnya persoalan remaja itu apa aja sih gitu ya. Persoalan kedirian, Bener. persoalan jati diri, Bener. itu kita selesaikan di hari pertama. Jadi kalau dibuat bangunan gitu ya, dari pondasi, Dari pondasi. bangunan sampai genteng, jendela dan lain sebagainya itu kelar bertahap kita lakukan, Bangun, kita bangun bertahap dari pondasinya, pengenalan mereka terhadap jati dirinya, Betul. kemudian membangun sampai kepada ke cita-citanya, roadmapnya. Sampai menjadi rumah yang bagus, lengkap gitu ya. Benar, gitu. Dan itu dilakukan dengan kesadaran
mereka Mereka gitu sendiri, kesadaran gitu. para peserta. Benar Gitu. gitu. Tadi yang Bukan karena disuruh, benar. bukan karena diharuskan gitu, Benar. bukan keharusan. Ada yang sampai dalam satu sesi, satu kali personal mentoring dia. gitu, itu ganti cita-cita saking bingungnya gitu ya. Sampai ada yang 4 kali, 5 kali gitu ya. Benar gitu. Karena apa tadi gitu ya? Untuk benar-benar menemukan cita-cita itu sebetulnya buat siapa, buat apa gitu. Itu perlu proses gitu. Benar. Nah itu tadi ya, jadi lengkap lah ya, lengkap materinya itu, dan itu udah berdasarkan dengan problem-problem yang dialami oleh para remaja. Kalau problemnya lebih deep, lebih pribadi, itu kita gali melalui personal touching tadi. Jadi selain mereka itu dapat materi-materi tadi ya, mereka dapat tes mesin kecerdasannya, Stevie-nya, mereka juga tahu minat sama potensi kekuatannya. Nanti mereka diajarin gimana menemukan rantai gajah dan kemudian menghilangkannya. Terus mereka juga diajarin gimana sih caranya membuat cita-cita gitu ya, merancang cita-cita dengan smart. Karena tadi remaja itu kadang-kadang berubah-berubah kepengenannya, nggak netep gitu ya. Kita ngajarin ke mereka, kita memberitahu ke mereka bahwa cita-cita itu penting dan perlu dirumuskan dari sekarang gitu ya. Dan juga merumuskan langkah-langkahnya, life roadmap-nya gitu ya. Selain itu diajarin bagaimana sih supaya dia itu bisa mengkomunikasikan semuanya melalui materi public speaking gitu. Karena bagaimanapun juga semua profesi itu butuh ngomong. Semua profesi itu butuh yang namanya speak up gitu ya, bicara. Maka kita masukinlah materi public speaking gitu ya. Kemudian kita juga bekali mereka dengan karakter sukses yang perlu mereka miliki. Kepantasan tadi ya, kepantasan untuk sukses. Betul. Dan spiritual belt supaya apapun yang terjadi, nanti ada goncangan-goncangan, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, mereka akan mampu menghadapinya gitu ya, akan mampu menyelesaikannya. Nah, ternyata di luar 7 benefit tadi ada bonus-bonusnya lagi nih. Apa? Itu 7 aja udah wow banget gitu kan, udah banyak banget bener-bener amazing. Bener-bener amazing. Jadi ada bonusnya lagi. Apa tuh? Ternyata selain tadi ya ada sesi parenting untuk orang tuanya. Nah, ada coaching gitu ya. Ada free coaching untuk anak-anaknya. Jadi apakah setelah ATB itu dilepas gitu aja gitu, udah kelar selesai gitu? Enggak, tapi kita memberikan layanan coaching, layanan pendampingan gitu ya, pendampingan sampai dengan waktu yang dibutuhkan gitu kan, bisa 1 sampai dengan 3 bulan sampai si anak ini benar-benar firm menemukan cita-citanya dan menyusun langkah-langkahnya, Bunda. Gitu. Jadi ada after trainingnya gitu ya. After trainingnya apa? Yaitu tadi dibanding sama coaching, dibanding sama pendampingan. Wow, ini keren banget gitu. Nih. Coaching itu orang sekarang itu susah banget kan untuk bisa harganya berapa coba coaching tuh? Benar. Kalau mau saya pernah ada orang yang mau kuliah gitu ya, dia nggak ngerti jurusan apa, akhirnya di coaching berapa sampai 3 bulan ya, 3 bulan coaching gitu. Masya Allah, kalau ini jadi bonus. Iya, bonus, jadi bonus. Itu merupakan bentuk ini kita juga, bentuk excellent service kita. Tanggung jawab kita sebagai penyelenggara bahwa memastikan anak-anak ini benar-benar mencapai goals-nya gitu ya, menata goals-nya tadi. Sesuai dengan life roadmap-nya yang dia sampaikan kepada kita di ATB ya. Benar. Dan tadi ya, kalau ada yang nanya ini masih galau pilih jurusan apa, berarti bisa ya diikutin sama ATB, bisa banget gitu ya, bisa banget. Dan ATB ini memang diperuntukkan untuk
khususon untuk remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun. gitu. Jadi masa-masa Masa dari SMP, SMP, ya? SMA, betul. Padahal yang di batch kemarin itu ada yang masih SD juga ya. Iya. Oh Udah iya, ikut. benar 11 tahun ya. Benar-benar. Kakak adik tuh yang ikut. Iya, tapi keren banget loh. Sekarang dia udah waktu itu jadi pengusaha ya, pengusaha rumah Iya. makan. Dia itu pengen punya pesantren 4. Caranya dengan itu. Enggak, yang kemarin Bukan. tuh pengusaha ini ya, Oh, arsip. rumah makan, Oh, pengusaha rumah makan. Dia udah tahu berapa keuntungannya, berapa modal yang dia butuhkan, deh. Keren banget. Detail coba. gitu ya. Detail banget. Nah, sensing ya. Iya, sensing. Ingat Pas ingat waktu pas pertama kali baru datang itu masih Wah, masih diketeknya ibunya, jadi Masya geleyotan Allah, gitu ya. kan. Ternyata pas Nggak mengikuti taunya, itu keren tanggung banget juga itu. gitu. Iya dia. Jadi itu tadi untuk usia 12 sampai 18 tahun yang mana memang usia-usia segitu bener sih masih galau gitu mau nentuin jurusannya itu Iya, apa. Nah, bener. sedangkan di ATB itu nggak hanya jurusan tapi lebih jauh lagi ke profesi gitu. Bener. Profesinya dulu nih apa tentukan. Nah, nanti jurusannya itu menyesuaikan Nah, sesuai dengan pekerjaan impiannya dia gitu. Karena yang namanya profesi itu kan akan digeluti seumur hidup ya. ya, Gitu ya kan. Betul. Profesi itu kan akan digeluti seumur hidup. Maka benar-benar perlu menentukannya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Dan juga sesuai dengan bakat kita. bakatnya. Karena- itu yang kemudian membuat dia nyaman menjalani profesinya. Benar. Karena profesi tadi seumur hidup, nyaman menjalaninya karena itu disesuaikan dengan bakatnya. Oke, iya. Itu tadi ya benefit-benefitnya ya. Dan juga tadi itu materi-materinya, kenapa sih materinya itu kok ada ini, ada ini, ada ini? Karena berdasarkan penelitian gitu ya, berdasarkan apa yang kita teliti itu yang dibutuhkan oleh remaja ya Benar. itu gitu ya. Nah, materi-materi tentang itu. Oke, sebelum penutup mungkin ada yang mau ditambahkan. Tadi kita kan udah bahas mungkin A sampai Z gitu ya. Ada yang kurang kah? Ada yang perlu Enggak. sampaikan? Kalau saya bilang ini sangat recommended untuk diikuti oleh anak bunda dan ayah sekalian. Tapi sekali lagi ketika mengikuti ini bunda dan ayah harus benar-benar mengizinkan 100% anaknya untuk di bootcamp dan mengizinkan mereka untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah setelahnya. Makanya ada sesi parenting lagi di akhirnya. Benar. Karena nanti setelah 3 hari bersama kita, selebihnya nanti ayah dan bunda yang akan mendidik dan mengarahkannya lebih lanjut. Betul. Itu ayah bunda. Kalau dari saya sih, saya bilang ini paket lengkap banget gitu. Amazing Teen Bootcamp itu paketnya lengkap banget gitu ya. Yang pertama paket lengkap untuk anaknya gitu. Dari pengenalan diri sampai ke nanti profesi apa ya, ini paketnya lengkap. Nggak ada di pelatihan selengkap ini. Nah, yang kedua ada parentingnya juga gitu ya. Dan sekarang pelatihan parenting banyak dan harganya berapa gitu. Tapi ini dibundling lengkap. Betul. Makanya saya kalau buat saya menilai Amazing Teen Bootcamp ini worth it banget, penting banget gitu ya. Kenapa? Karena anak tidak hanya mengenal dirinya, tapi orang tua juga mengenal anaknya dengan baik gitu ya. Sehingga nggak ada lagi yang namanya nggak saling paham gitu. Benar, antara orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Ya, kadang-kadang maunya itu beda gitu. Benar. Ya. Gimana cara nemu titik tengahnya gitu ya, titik temunya itu ada di mana sih. Nah, itu juga penting gitu ya. Nah, itu dia kupas tuntas tentang Amazing Teens Bootcamp. Jadi pelatihan ini, saya ulangi lagi, pelatihan ini dikhususkan untuk anak remaja Anda yang berusia 12 sampai dengan 18
tahun ya. Benefit apa aja yang akan mereka dapatkan? Mereka akan dites mesin kecerdasan pakai Steven, mereka akan tes minat dan potensi kekuatan dengan ST30. Mereka akan diajarkan untuk menyusun cita-citanya dengan SMART, menyusun life roadmap, kemudian mereka juga akan dibimbing untuk menemukan dan menghilangkan rantai gajahnya. Mereka juga akan diajarkan tentang public speaking, dan terakhir akan dibekali dengan spiritual belt dan karakter sukses. Nah, selain itu juga tadi ya, ingat ada sesi coaching setelah ATB ini selesai, sampai benar-benar si anak itu paham dan clear tentang goal hidupnya. Dan langkah-langkah untuk mencapai goalsnya tadi. Nah, itu dia ayah bunda sekalian dan teman-teman, ini pembahasan dari kami terkait Amazing Teens Bootcamp. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan nanti dikunjungi halaman webnya, yaitu www.amazingteensbootcamp.com. Nanti bisa juga dibaca di deskripsi, nanti akan disertakan di deskripsi video ini. Oke, sebagai closing statement, Amazing Teen Bootcamp, amazing. Oke. Luar biasa. Wajib mengikutkan anak remaja Anda. Oke, terima kasih yang sudah menonton live streaming kami hari ini. Dan jangan lupa saksikan live streaming lainnya setiap hari Jumat malam di channel Ruang Insight. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel Ruang Insight. Oke, see you. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.